Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nora Francisca Amelia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 129 Palembang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif, di mana peran guru antara lain harus mampu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan tumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdapat 3 jenis, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru, kita harus dapat memilah ketiga jenis motivasi perilaku manusia tersebut terhadap siswa-siswa kita. Jika siswa kita masih pada posisi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau masih pada posisi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka siswa kita masih pada bentuk motivasi ekstrinsik, atau yang disebut dengan motivasi yang berasal dari luar. Di sini kita harus dapat mendorong siswa kita pada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena dengan motivasi intrinsik, kita memposisikan diri kita sebagai manajer sehingga dapat menumbuhkan jiwa mandiri dan bertanggung jawab terhadap siswa. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru biasanya terdapat 5 jenis, yaitu penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, sebaiknya kita berperan sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif. Selanjutnya yakni keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Di sini guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Segitiga restitusi bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, ternyata budaya positif memiliki keterkaitan terhadap modul-modul sebelumnya. Yang pertama, terkaitan antara budaya positif terhadap modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan budaya positif terhadap nilai dan peran guru penggerak, yakni budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Dan terakhir, budaya positif yang berkaitan dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada semua warga di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan. Ternyata semua perilaku tersebut dapat berdampak negatif bagi siswa, yaitu dapat merusak hubungan guru dan murid, menurunkan kualitas karakter siswa, dan mematikan kreativitas. Perubahan pada saya adalah semula memposisikan saya sebagai penghukum atau pemantau. Setelah memahami modul 1.4, dapat menempatkan posisi saya sebagai manajer dalam menangani masalah di sekolah dengan menggunakan cara segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan sekolah atau kelas Anda? Saya menemukan masalah siswa yang sering tidak mengumpulkan tugas kelasnya. Kemudian saya mencoba menggunakan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda setelah mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa takjub menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda di sini. Saya sangat termotivasi untuk dapat merefleksi diri saya, sesuaikan dengan nilai-nilai budaya positif di kelas atau di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang baik? Adakah yang harus diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah munculnya motivasi internal pada diri siswa dalam pelaksanaan budaya positif yang sudah sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah cara guru membedakan posisinya sebagai manajer, bukan pemantau atau penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan
murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu memposisikan diri saya sebagai pemantau atau penghukum. Namun perasaan saya selalu tidak puas karena saya merasa siswa tersebut pasti mengulangi lagi perilaku tersebut. Dan saya merasa siswa menjadi jauh atau takut pada sosok saya. Hal ini membuat saya merasa bersalah dalam menentukan posisi saya sebagai guru. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah siswa. Dan perasaan saya menjadi lebih lega dan tenang. Di sini saya mulai berpikir dan menyadari pentingnya menjalin komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Tentunya pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahap, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap manusia pasti berbuat salah, atau melakukan kesalahan itu terkadang menjadi tantangan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar pihak sekolah dan wali murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun di lingkungan rumah juga, agar menjadi karakter siswa yang dapat terus dibudidayakan di seluruh atau semua lingkungan. Demikianlah video hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.